Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Berkumandang ensiklopedi budaya Pro 4 RRI Surabaya berkreasi tiada henti terus mengabdi budaya Ibu Pertiwi. Bangkitlah wahai pemuda, berjuang melestarikan seni budaya bangsa. Yo ngono. Selamat datang di Apresiasi Budaya RRI Net, sahabat budaya dimanapun berada. Hai. Hai, ini kayaknya rame banget nih, udah ada Iya. 1.500 penonton. 1.500 penonton dan 2.900 penonton bayaran. Tapi ini tetap prokes ya Nindi ya. Oh iya dong, tepuk tangan sekali lagi dong buat Apresiasi Budaya RRI Net. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Sahabat budaya dimanapun berada, kembali berjumpa di Apresiasi Budaya RRI Net. Hari ini barengan saya Nindi Arima. Dan juga Rina Setiawati. Dan luar biasanya tadi kita ada 2 orang artis ya. Iya. Luar biasa. Yang satu pengendang, yang satunya pengerebab yang malam hari ini ternyata beliau jugalah yang akan menjadi narasumber kita. Wow. Ya. Kita perkenalan dulu. Selamat datang Bapak Bambang SP, seorang maestro karawitan Jawa Timur. Selamat datang Pak. Pak Bambang, monggo Pak Bambang, mic-nya Pak Bambang. Dan juga apa kabarnya Pak Kukus Setiabudi, seorang budayawan Jawa Timur. Alhamdulillah baik Mbak Nindi. Alhamdulillah. Kalau Pak Kuku aku sering lihat di YouTube. Loh, jangankan di YouTube, Pak Kuku ini di mana-mana muncul. Di mana saja Mbak? Iya, di sini aja ada bannernya gede. Oh iya benar-benar. Ini ada bannernya Maksudnya? gede ya. Ya, kalau Pak Kuku ini memang budayawan Jawa Timur yang sering sowan Betul. di RRI Net kan begitu. Jadi kita sudah tidak lagi asing begitu dengan beliau. Dan sekarang ini kita mau membahas tentang gamelan ya sebagai warisan budaya dunia. Wow, tepuk tangan dulu dong. Makanya itu tadi 2 orang narasumber kita memberikan penampilan spesial begitu menggunakan 2 alat musik gamelan atau 2 alat musik karawitan ya begitu. Dan ini baru ditetapkan UNESCO tanggal 15 Desember 2021 ya Pak Kuko ya. Bahwa gamelan adalah salah satu warisan budaya tak benda. betul, Luar biasa intangible banget. heritage culture ya. Jadi karena gamelan itu suatu warisan budaya tak benda yang bahkan sudah diakui oleh dunia, itulah makanya kita mau membahasnya saat ini di Apresiasi Budaya. Nah, mungkin langsung aja kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu ke Pak Bambang begitu ya, sebagai seorang maestro karawitan Jawa Timur, Pak. Melihat gamelan akhirnya dipercaya dunia sebagai warisan budaya tak benda. Bagaimana Pak perasaannya jenengan sebagai seorang maestro karawitan ya ini yang langsung terjun ke dunia gamelan atau karawitan tradisional gitu. Ya, yang jelas ada kebanggaan. Ya. Jadi ada kebanggaan tersendiri bahwa gamelan ini yang sudah berabad-abad ada di Nusantara, khususnya di Sunda, Jawa dan atau Jawa dan Bali begitu aja, yang mempunyai corak bentuk gamelan ini sehingga dari unsur musikal yang ada di gamelan kami memang
sangat menarik. Jadi gamelan itu banyak berbagai variasi dengan sistem pelarasannya dan juga ekspresi yang tidak dimunculkan di sana melalui tabuhan-tabuhan gending-gendingnya dan sebagainya. Nah ini saya pikir sangat membanggakan dan sudah selayaknya gamelan ini mendapatkan apresiasi dunia sebagai warisan budaya tak benda. Ini betul-betul mengucap syukur saya sebagai orang gamelan, begitu. Baik, sangat bangga luar biasa begitu ya Pak Bambang. Iya. Itu dari Pak Bambang. Kalau Pak Kuko sendiri Pak Kuko? Kalau saya kebalikannya Pak Bambang. Gimana Pak? Enggak bangga dong Pak. Saya malah bersedih. Loh, kenapa Pak? Oh, Pak. Kenapa baru sekarang gitu? Artinya begini. Bersedihnya kenapa baru ini gitu ya? Artinya begini. Sedih bahagia mungkin. Bukan sedih bahagia, tapi kesedihan saya itu dibarengi karena kegalauan saya, Waduh. kecemasan saya. Iya, atas? Setelah gamelan ini diakui oleh UNESCO menjadi budaya, Warisan budaya tak benda? lantas apa yang harus kita perbuat? Baik, baik. Jangan-jangan hanya setelah ini selesai. Mm-mm. Terus apa artinya, kan begitu ya? Iya. Nah, jadi saya sedih. Baik. Saya sedih apalagi kalau generasi-generasi Penerus. di bawah saya ini, anda semua atau yang ada di sini atau yang dimanapun yang masih muda-muda milenial tidak mengenal gamelan sama sekali. Saya kenal Pak, apalagi sama yang main kendang tadi. Kok bisa? Jadi Iya kan begitu. Pak Kuko? Iya. Gitu, iya. Jadi, nah, next apa? Baik. Berarti kegalauannya itu karena setelah, Kesejahteraan juga ya. iya setelah diakui oleh dunia bahwa Tentu gamelan saja ini, saya juga menggarisbawahi yang disampaikan Pak Bambang. Saya juga sangat bangga. ya. Minimal keberadaan gamelan ini tidak mungkin lagi terusik oleh bangsa lain Ya. untuk pengakuannya paling Baik, betul tidak baik, begitu. baik. Ya, tapi beralasan juga kesedihan Mas Kuko ya. Jadi melihat fenomena sekarang mungkin perkembangan yang banyak dari berbagai hal yang mungkin agak tersendat dengan perkembangan gamelan khususnya yang ada di Nusantara sendiri. Tapi kalau yang ada di mancanegara saya pikir Justru menarik luar Mas Kuko. biasa. Ini justru sangat menarik. Jadi seperti di Australia itu setiap 2 tahun sekali atau apa itu mengadakan apresiasi budaya Indonesia Nusantara khususnya gamelan. Ya. Jadi mereka itu ada salam kaula muda di sana itu ada. Baik. Terutama di Brisbane itu. Ya. Itu mendatangkan anak-anak muda mulai dari malah bocah sih Anda. Jadi dari TK Dari usia dini. Iya, TK itu ada diapresiasi gamelan. Jadi mereka bagaimana melihat cara menabuh gamelan dan mereka mendatangkan dari Indonesia, dari Jawa khususnya. Nah, ini menariknya dari praktisinya begitu ya Pak? Ya, semoga nanti kesedihan Mas Kuko bisa agak tertepis. Oh, alhamdulillah berarti gamelanku berkembang ya sih Anda. Jadi memang semoga setelah ini sangat beralasan the next itu ya. Jadi setelah mendapatkan penghargaan dari dunia UNESCO, jadi ojo sampai adewe wis dadi lali gitu loh. Karena baik. saking bangganya terus lali. Begitu Mas. Karena melihat ke belakang begitu ya Pak ya, dari semua hal yang diakui dunia begitu, bahkan orang di luar Indonesia itu seperti seakan-akan ya Pak dalam tanda kutip jauh lebih menghargai. Betul. Begitu ya kan? Seperti makanya ada sindan bule juga. Nah, makanya lebih banyak Iya. mungkin event yang berkelas internasional begitu, padahal berbalut tradisi gitu sebenarnya itu punya kita gitu. Tapi kenapa kok seolah-olah gitu, seakan-akan justru bukan orang asli Indonesia yang merasa memiliki, kan begitu ya Pak ya? Iya betul. Nah ini jadi yang namanya rasa handarbeni itu setelah ada penghargaan UNESCO ini semakin meningkat seharusnya. Termasuk di dalamnya juga produksi alat-alat gamelan seharusnya meningkat. Nah ini yang menarik kan ketika di Indonesia ini atau di Jawa khususnya ini diadakan IGF ya, International Gamelan Festival. Ya saya pernah melihat itu tahun sekitar 95 itu ada di Yogyakarta di Prambanan. Kemudian beberapa waktu yang lalu sekitar 2018 kan. Lalu juga ada SIEM, Solo International Ethnic Music dan sebagainya. Nah ini
peserta-peserta dari mancanegara ini sangat menarik. Mereka nabuh gamelan, bahkan Malah mereka yang lebih banyak gitu. dari Lebih Jepang excited. itu anak-anak yang kecil-kecil. Iya. Jadi nabuh kenong itu karena kan kenong itu kan lebar begitu ya, besar ya. Iya. Jadi karena dia kecil, jadi dia harus Berdiri. apa ya, sendeku. Jadi berdiri dengan Dengan lutut. lututnya. Iya. Itu ada. Dan mereka membunyikan apa, ilir-ilir, ketawang dan sebagainya. Ini sangat menarik dan ini Ya. dan ini apa menjadi kesedihannya menjadi lah ya arek cilik-cilik wong Jawa ono gak sing iso nabuh koyo ngono misalnya begitu. Tambah sedih lagi gitu. Dan ini, Ya. nabuh gamelan itu nggak asal dipukul aja. Oh enggak dong. Ada kayak gini, aku pernah nih belajar ya. Ya. Nabuh sini, terus pindah ke satu apa ya, kayak itunya yang kuning-kuningnya itu apa aku tahu. Itu namanya apa Pak? Tuh, peserta saya juga biar tahu Pak. Bilah. Nah itu pindah itu pun Nah. yang udah dipukul tadi nanti dipegang biar nggak dengung atau apa Pak? Ya Betul. bener. Nah itu biar Namanya dipitet. dipitet istilahnya. Caranya saja sudah harus dipelajari. Iya betul. Ya kan? Apalagi filosofinya kan Ya, begitu ya Pak ya. nggih, nggih. Baik, baik. Nah, tapi ini masih terkait dengan kegalauan Pak Kuku tadi. Iya. Monggo berjilid-jilid tidak apa-apa ya. karena ini menjadi menarik begitu ketika pada pertanyaan pertama langsung Pak Kuku menjawab bahwa justru malah galau dan sedih. Lalu berkembang kepada di mana kita melihat sendiri bahwa seolah-olah dari luar Indonesia lah yang lebih mencintai budaya kita. Betul. Itu gimana Pak? Memang tanggapan regenerasi sekarang ini terhadap musik karawitan. Ya, ya. Jadi boleh saya flashback sebentar karena perjuangan kami yaitu kita untuk mendaftarkan gamelan menjadi warisan budaya dunia ini tidak semudah membalikkan telapak tangan setelah wayang keris sudah, maka gamelan seharusnya yang mengiringi wayang itu juga harus menjadi harus diakui dunia juga. Nah, pada kenyataannya sulit kemarin kita ya Mas bahkan justru gamelan yang terakhir ya. Pengakuannya yang terakhir bahkan. Setelah teman-teman akhirnya berkumpul dan RRI Surabaya, gamelan Kiai Macan Putih ini juga salah satu yang menyumbang video untuk dikirim ke UNESCO, teman-teman yang main di sini. Ya, dan itu data-data juga kami juga ikut melengkapi data-data tentang gamelan di Jawa Timur itu. Apa nama-namanya, kemudian kalau di daerah ini menyebut gamelan itu apa dan sebagainya itu sampai di kementerian, kemudian itu masih diajukan lagi ke UNESCO dan itu menunggu waktu dari 2016 mungkin ya. Sampai akhirnya kemarin di 2021. 5 tahun ya Pak penantian? Itu alhamdulillah diakui dunia dan sebagai personil yang ikut aktif di situ saya sangat alhamdulillah bangga gitu ya. Di balik kesedihan tadi. Nah, itu Pak. Lalu terkait dengan kesedihan melihat regenerasi bagaimana nah, Pak? Jadi artinya apa cukup gamelan ini hanya sebatas besi onggok yang dionggokkan atau sebatas bilah-bilah yang ditelantarkan kan tidak. Ini benda yang luar biasa. Produk budaya yang luar biasa karena hanya gamelan inilah alat musik di dunia itu yang menggunakan metal ya Pak. Yang artinya ini campuran antara tembaga, kemudian timah dan sebagainya. Makanya bisa kuat dan berat banget ya Pak ya kalau dia. Itu kan kalau bukan bangsa yang peradabannya tinggi tidak mungkin bisa menciptakan alat seperti ini. Betul. Jadi artinya kita bangga dululah kepada bangsa kita sendiri. Baik. Dengan contoh real ya gamelan ini. Alat musik kita itu seperti ini loh, luar biasa. Kan gitu ya. Apalagi produk-produk budaya lainnya kan begitu ya. Nah, jadi untuk adik-adik generasi generasi penerus ini, generasi yang besok-besok akan mewarisi semua ini. Maka bangsa kita itu adalah bangsa yang luar biasa. Itu dulu yang harus tertanamkan pada panjenengan-panjenengan untuk menumbuhkan gitu kebanggaan. Nah, itu. Nah, artinya setelah ini kan kita juga malah bangga lagi. Baik.
kalau dunia saja mengakui, masa kita enggak? Nah, bagaimana dengan kita kan gitu ya. Nah, Ya, itu. ya. Nih, ini sebatas hanya mungkin physically aja, bentuk dan sebagainya. Ya. Belum nilai-nilainya ya Pak Bambang ya. Betul. Belum Iya tadi nilai. sudah disebut filosofinya. Nah, Iya. karena kenapa disebut warisan budaya tak benda? Lah, gamelan ini kan benda. Ada pertanyaan begitu kemarin. Iya. Bukankah gamelan ini benda, Pak? Loh, jadi warisan budaya tak benda? Tak benda, Iya, iya. Ingat, itu adalah yang dinilai adalah nilai-nilainya. Iya. Iya. Sejarahnya. Ya, Nilai-nilai nilai-nilainya. estetika, Iya. kemudian nilai-nilai Filosofinya. filosofinya. Iya. Iya. Karena begini Pak Kuku, mungkin regenerasi sekarang ini melihat musik tradisional atau alat musik tradisional itu kayak kurang artistik gitu mungkin menurut mereka. Karena apa ya? Alat musik yang modern itu kan drum segede-gede apa itu kan keren gitu menurut mereka, orkestra mungkin kan keren itu. Iya, iya. Itu adalah hal yang menjadi tujuan utama sekarang di generasi Z, generasi milenial sekarang ini kan begitu ya Pak Bambang ya. Nah padahal satu kendang atau satu kenong atau satu gong itu aja mahalnya luar biasa ya Pak. Betul. Dari Jauh lebih mahal dari dari- nilai ekonomi sekarang luar biasa karena ini bahannya juga sudah lumayan gitu. Kemudian pengrajinnya juga ya membuatnya luar biasa Iya. dan makan nilainya juga menjadi Itu tuh sahabat budaya yang mikir bahwa segala sesuatu yang lebih mahal itu yang lebih keren. Ini tuh lebih mahal daripada itu lebih mahal daripada alat musik Ya. modern gitu ya. Dan mungkin kesejahteraan dari seniman sendiri sama pemain-pemain alat musik lainnya juga beda ya Nindya. Kalau seniman itu wah luar biasa banget dielulukan gitu kalau menurut saya pribadi. Kalau apa? Kalau menurut aku pribadi kayak gitu kayak Pak Kukuh ini kan pengendang ya. Ya. Apalagi seorang pengendang itu gak asal pukul, bener-bener ada karismanya gitu Iya. kan. Ada karena ada ini ya Pak ya, ada ketukan yang harus diikuti kan itu kan juga Yang mengatur pelajarannya irama itu. susah. Iya. Ini yang mengendalikan irama. Iya. Gamelan. Kalau soal kendang, Pak Bambang ini guru saya. Wah. Saling lempar ya. Bisa ya. Ternyata real itu. Real ya Pak Iya, ya, baik. Nah kembali lagi kepada alatnya nih Pak Bambang. Kalau karena alatnya yang mahal, pembuatannya yang sulit dan lain sebagainya, bukankah sebenarnya alat-alatnya itu juga perlu diadakan regenerasi Pak kalau menurut Bapak? Karena kan kalau di Indonesia ini tidak banyak ya seniman yang bisa membuat alat musik gamelan. Ya memang produksi gamelan kalau istilahnya itu di Besalen ya. Ya. Besalen itu pabriknya gamelan. Jadi kalau membuat gamelan itu di Besalen. Ini memang tidak banyak. Di Jawa Timur dulu ada, enggak tahu sampai sekarang masih ada atau enggak, di Magetan, iya, di Ponorogo juga. lalu Ponorogo. Kalau di Jawa Tengah banyak sekali. Blitar Ya, masih ya. ada juga. Di Nah Nganjuk ini juga ada. ini nampaknya dengan adanya apresiasi dunia seperti ini, maka semoga aja ini meningkatkan produktivitas mereka di dalam membuat gamelan. Dan nampaknya yang saya dengar kabar dari luar bahwa banyak negara-negara yang pesan gamelan. Jadi malah negara-negara dari luar ya, dari Malah dibawa ke luar negeri. terutama ini perguruan tinggi, Oh, perguruan baik. tinggi yang Ya, ya. enggak belajar tentang Indonesia. Iya, iya. Tentang Budaya Indonesia, Tentang Iya. Indonesia. itu mereka harus belajar gamelan terlebih dulu. Iya benar Jadi- karena gamelan ini kan ngiringin tari gitu ya Pak Iya, ya, wayang. ya tidak ngiringin tari wayang juga untuk sebagai konser musik mandiri. Jadi kelenengan. Nah, kalau istilahnya Ya. Jawa kelenengan itu adalah konser musik mandiri yang khusus hanya gending-gending saja, tanpa ada tari, tanpa ada teater. Kalau misalnya dalam ludruk itu ada wayang wong, ketoprak dan sebagainya. Tapi bisa bersendiri-sendiri sebagai orkestra untuk konser gamelan. Nah ini memang menarik. Justru malah kalau tidak salah saya dengar di New Zealand itu pesan gamelan sing regane luwih larang timbangane sing dimiliki kita. Daripada yang dimiliki negara kita ini. Ya aduh yang Baik. rancaannya ini ya tadi Mbak singgung tentang persoalan
estetika ya. Iya, estetika. Sakjane nek estetika itu lebih rumitan gamelan ketimbang alat-alat musik barat Ya, misalnya. Dibanding gitar kan mek melendung ngono tok ya. Saiki dibanding gender. Cuman lebih praktis kalau gitar nek nggawa dicekewing. Timbangane nggawa siter dan sebagainya kan lebih praktis. Nah, hal-hal semacam itu. Ya. Kemungkinan di satu sisi juga mungkin media-media. Baik. Jadi peran media baik cetak elektronik maupun apapun itu paling tidak harus juga berperan serta mempunyai greget mempunyai greget untuk ini mempromosikan sehingga alat-alat kita ini sebenarnya kalau mungkin persoalan keren dan sebagainya itu relatif ya. Tetapi kalau ngomong persoalan estetika itu sing jelas alat-alat kita itu estetikanya justru lebih tinggi baik. Ukir-ukirannya dan sebagainya itu kan ya. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan, mungkin Mas Kuku nambahi. Baik Pak Bambang dan Pak Kuku. Nanti kita akan lanjutkan kembali begitu perbincangan kita mengenai gamelan sebagai warisan budaya dunia. Namun Rina, ya, kita supaya sahabat budaya dimanapun berada ini juga bisa melihat permainan. Nah, ini Gongso Kiai Macan Putih ya yang dimainkan oleh teman-teman kita dari RRI Surabaya dan juga suara Ning Purbandari yang sangat nikmat. Nah, gimana kalau kita dengarkan dulu satu persembahan begitu ya? Oke. Silakan Ning Pur, silakan. Luar biasa suaranya Ning Purbandari ya. Baik, terima kasih Ning Purbandari. Nah, itu tadi kita lihat bagaimana penampilan kembali dua narasumber kita yang luar biasa begitu ya. Betul. Ada Pak Bambang dan Pak Kuku. Pak, boleh minta diajari ngendang nggak Pak? Oh, boleh. Boleh ya Pak ya? Harus bisa. Kalau cewek itu ngendang itu nggak apa-apa kan Oh Pak? bisa, Karena selama ini banyak gini, pengendang cewek juga. Ada ya? Banyak. Ada banyak juga. Karena kita taunya itu kebanyakan kan kenapa pengendang selalu cowok. Kenapa karawitan itu selalu kebanyakan cowok, udah nggak cuma kendang aja deh. Iya betul. Gitu. Kenapa Pak Bambang? Minatnya atau mungkin kalau perempuan Ya kalau greget gitu atau gimana Pak? sebenarnya itu relatif ya. Apa dari filosofinya mungkin Rada kalau angel itu jawabannya itu. tapi nggak ada filosofi Tapi tertentu gitu dulu, ya Pak ya? Nun Sewu di Surabaya
ini termasuk sekitar dekade 80-an ya. Itu grup ibu-ibu. Oh, marak di Surabaya. Oh, baik. Jadi ibu-ibu itu punya grup lebih dari 10 kalau tidak salah. Sampai sekarang pun masih ada. Loh, juga ibu-ibu yang Mas Kuku banyak masih yang menambahi melakukan jadi. gamelan. Tapi enggak ada filosofi tertentu ya Pak ya, Tidak bahwa perempuan ada. itu kan kadang kan begini Pak, namanya tradisional Jawa. Itu kan kental kaitannya dengan kalau perempuan itu harus lembut, Feminim, feminim, pakai berjari, kebaya, gitu. kan begitu. Kan Justru- mungkin kalau menggunakan main karawitan itu kan pakai tenaga Iya. atau apa itu kan akhirnya membentuk Justru jadi seolah-olah tomboy. harusnya yang bermain gamelan itu malah lebih banyak kaum putri. Karena Pak? Karena karawitan itu ada unsur halus. Gitu. Termasuk rumit dan halus. Ah, karawitan itu biasanya dari- sing telaten Nah, ibu-ibu. Harusnya halus itu di Mbak-mbak. ibu-ibu kan. Di Perempuan. Di perempuan iya betul. Iya. Berarti pakai perasaan. iya Nah, berarti perempuan kan selalu pakai perasaan. oh iya biasanya gitu Pak. Gampang baper kan. Curhat ya. Gampang baper, gampang galau gitu. Harusnya begitu. Tapi tadi Pak Kuku juga instrumen-instrumen yang pakai dengan halus perasaannya seperti rebam tadi Iya. yang dimainkan Pak Bambang. Ada gender dan sebagainya. Iya. Itu perempuan malah banyak yang lebih bagus mainnya. Baik. Iya, iya betul. Berarti intinya nggak ada filosofi tertentu kenapa harus bukan kenapa harus tapi tidak harus begitu ya Iya. laki-laki yang sebagai pelaku karawitan Ya begitu mungkin ya. karena kebanyakan Pak Bambang kalau misalnya gamelan atau kerawitan ini sudah berfungsi sebagai kerawitan iringan. Misalnya Baik. iringan wayang kulit, iringan Baik. ketoprak ludruk dan sebagainya kan keras. Ya. Harus semalam suntuk Baik. dengan fisik yang harus kuat dan sebagainya. Nah, Baik. mungkin di situ juga faktor kenapa perempuan atau ibu-ibu jarang yang Main Ya, karawitan. kurang. tapi oke. jangan lupa loh ya, kerawitan itu tidak hanya bermain gamelan, tapi pesinden atau penyanyinya Waranggono itu kan juga juga termasuk termasuk kerawitan. Iya karawitan. betul. Aku pernah nyobain Indi. Ah. Jadi apa Pak namanya Pak Waranggono ya Pak? ya? Waranggono presiden ya. Itu kalau nggak salah pagelaran wayang Pak Kuku yang dalang. Aku duduk itu nggak Kamu kuat sampai kamu berarti PY sama Pak Gugu. Apa? Iya sama aku. Saya sih dan abal-abal ceritanya. Saya kok nggak pernah ditawarin Pak jadi sinden Pak. Duduknya aja itu sampai semalam suntuk itu aduh luar biasa. Harus bener-bener ada prakteknya gini biar nggak Nggak geringan kesemutan ya kalau kamu orang ya? Jawa. Nggak Tempo kesemutan. istilahnya. Geringingan. Sudah masuk ke estetika Pak Bambang. Iya, Ya. iya, Kenapa pemain gamelan harus duduk? Kalau yang pengerawitnya harus duduk dengan sila dengan baik. Iya. Kemudian kalau Waranggononya juga harus duduk timpuh Iya. dengan sopan, dengan bagus. Nah ini sudah masuk ke nilai-nilai. Betul. Nanti Mas Pak Bambang yang akan mengarahkan, Gimana, menambah Pak ke Bambang? sana. Ya boleh. Ya, Akhirnya lempar. banyak Pak Gugu unsur. terima kasih ya menggantikan Banyak unsur. presenter. Aku bolak-balik kok ngomong aja. Padahal aku menglali gak tak sosok lambeku. Jadi begitu ya. Jadi Iya, iya. memang unggah-ungguh itu ada. Jadi Iya. di gamelan itu sebenarnya langsung dan tidak langsung itu sudah memberikan ajaran moral Baik. kepada kita semua. Bagaimana kita di dalam alunan musiknya aja itu ada harmoni. Baik. Ya, antara keseimbangan bagaimana Pak Kukuh tadi ngendang, saya kerbab dan teman-teman gender dan vokal. Ya, ya. Itu selalu menjaga keseimbangan, menjaga harmoni. Nah, itu wis gak usah dikongkon loh. Tidak usah disuruh, jadi mereka sudah tepo seliro. Ya, jadi apa tepo seliro bahasa Indonesia ya? Ya tenggang rasa. Tenggang rasanya Baik. tinggi. Nah, ini di sana sudah diajarkan seperti itu. Kemudian cara duduknya itu termasuk juga unggah-ungguh, termasuk sopan santun. Baik, Jadi baik. banyak ajaran-ajaran moral yang secara simbolik sudah diekspresikan di dalam cara menabuh gamelan itu sendiri. Termasuk tadi disinggung nabuhnya gak angger. Iya. Nah, keras. Seje lho adewe apa nodok paku ngono. Iya. Nah, sama-sama nuduk tapi menabuh gamelan itu berbeda, selalu menggunakan rasa. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang diajarkan seperti itu. Jadi harmoni itu termasuk di dalamnya ada balancing kan, keseimbangan. Nah, itu juga ajaran tenggang rasa antar sesama. Tadi ini Saling menghargai. Jadi sebenarnya sudah diajarkan ke sana arahnya. Baik, Nah, baik. itu sebagian kecil filosofi tentang
ajaran-ajaran moral ya, bukan filosofi tapi ajaran-ajaran moral yang ada terekspresi di dalam cara menabuh gamelan. Iya. Dan ada yang mau ditambahkan Pak Kuku? Dan sebetulnya kalau kita mengenal Pancasila, ya itu ya sudah ada semua di gamelan ini. Yaitu? Ya mulai dari nilai-nilai ketuhanan sampai dengan keadilan, ada semua. Baik. Bagaimana kita kemudian dari sisi kemanusiaannya kita menghargai satu sama yang lain. Adil dan beradab. Begitu ya. Keadilan jadi sosial. Ketika apalagi dari nilai-nilai persatuannya pasti tidak mungkin kok nabuh sendiri-sendiri gitu tidak mungkin. Musyawarah pasti. Kok tau diangger gitu nggak mungkin ya. Musyawarahnya pasti. Ini akan membunyikan gending apa. Kalau nanti misalnya rebab itu sudah buka ladrang wilujeng, tidak mungkin demung itu nabuh ladrang Asmarandono kan begitu. Iya toh? Iya. Itu sudah mufakat langsung di sana. Jadi penabuh gamelan kompak. Iya, sudah pasti. Baik. Yang lebih besar Indonesia kompak kan. Kalau tidak selaras dengan apa yang disampaikan. Ya sudah pasti. Ya jangan nabuh di sini kan begitu, pasti ada grup lain kan itu ya. Nah artinya apa? Memang Pancasila kalau digali dari nilai-nilai budaya, memang Pancasila memang justru hasil dari penggalian kebudayaan kita seperti apa yang terkandung dalam gamelan dan kerawitan ini. Baik. Nah belum kalau kita belajar tentang leadership ya, bagaimana kendang ini menjadi pemimpin, kemudian yang lain menjadi apa yang terpimpin, kemudian antara pemimpin dan yang terpimpin itu bagaimana interaksinya, bagaimana manut, dan si pemimpin juga harus tahu apa kapasitasnya yang dipimpin dan sebagainya. Itu nilai-nilainya di sana banyak sekali yang kita bisa pelajari. Baik, berarti nggak main-main bahwa UNESCO begitu ya, satu lembaga besar dunia mengakui bahwa gamelan ini adalah warisan budaya tak benda dunia. Gitu ya, berkelas internasional, di mana berarti dari kutub utara sampai kutub selatan pun itu sudah harus mengakui bahwa gamelan milik Indonesia ini adalah warisan budaya, begitu ya. Baik. Aku mau tanya nih. Ya. Katanya kalau gamelan. Kalau tanya bayar ya kalau saya. Tapi tanyanya ke Pak Kuku. Pak Kuku sama Pak Bambang juga. Biar free. Biar free. Gini, kalau aku pernah nih dengar cerita, katanya kalau gamelan dulu sama gamelan sekarang itu beda ya Pak, bedanya dari hasil suaranya, atau mungkin karena bahannya, atau mungkin dari pemainnya, karena kalau pemain zaman dahulu itu kan katanya dari hati, halus orangnya, totok kromonya gitu. Kalau sekarang anak muda kan lebih kayak antusias. Pak Bambang dari hati loh kalau main. Lah iya, berarti orang lama. Yang paling atau dalam gimana Pak, bener tak Pak? Kalau sebenarnya gamelan kayak di Kiai Macan Putih ya, ini kan gamelannya dari berapa tahun yang lalu udah berabad-abad mungkin ya Pak ya. Itu beda sama gamelan yang biasanya kalau dibuat PY kalau aku tahu lihat tanggapan itu apa? tanggapan gitu loh. Iya. Apakah beda dari pembuatannya atau dari pemainnya sendiri atau bagaimana Pak? Aku sih. Kok tolak-tolak ya? Pak kok telok-telokan ta Pak? Soalnya gak nyebut siapa dhisik ngono. Pak Bambang boleh, Pak Bambang dulu. Pertanyaan sing ngedu. Ya, ini kalau dilihat dari sejarah ya, meskipun sejarah perkembangan gamelan sendiri tidak sedetail sejarah musik ya. Tidak sedetail sejarah musik. Ini tapi dari relief-relief candi memang sudah ada ya. Misalnya di Prambanan, di Borobudur ya. Jadi itu memang yang sekarang menjadi gamelan ageng itu ketika itu memang tidak selengkap yang sekarang. Jadi gamelan ageng ini menjadi begitu lengkap, banyak. Ada sekitar 18 instrumen rincian kalau tidak salah ya. Kalau dulu memang ya seperti gamelan-gamelan kuno itu ada beberapa, misalnya contoh-contoh misalnya gamelan-gamelan jaranan. Jadi itu gamelan-gamelan pada saat itu. Jadi perkembangan instrumentasi lebih gitu. Itu pun juga memang
otentifikasi bukti memang tidak ada sampai saat ini. Tetapi inilah hasil karya karena sifat Indonesia, Nusantara atau khususnya orang Jawa ini tidak ingin diketahui. Biasanya kalau membuat itu ya sudah bikin kemudian diakui oleh masyarakat sekitarnya, itu menjadi tradisi. Dan itu sapa sing gawe sudah. Termasuk gending-gending juga. Gending-gending ini memang ada gending-gending yang berangkat dari ritual seperti yang disebutkan Mas Kuko tadi, Pancasila. Memang itu betul. Jadi ada gending-gending yang bersifat untuk ritual, jadi persembahan. Jadi sampai sekarang itu di Surakarta itu ada gending tertentu yang digunakan untuk meditasi dalam tanda kutip ya. Jadi jam 12 malam itu lampu semua dimatikan, kemudian buka rebab, mereka menabuh. Nah itu yang dimaksudkan tadi, menabuh dengan hati. Ya. Tetapi di satu sisi yang mungkin penjenengan tadi mau mengatakan bahwa kalau sekarang anak-anak lebih ke arah fisik ya. Jadi bagaimana? Nah ini perkembangan musik. Pancene jiwane arek nom-nom itu kan gitu. Jadi mereka tidak sekedar berkontemplasi. Nek kontemplasi biasanya masih sepuh-sepuh. Tapi nek arek nom-nom biasanya memang bagaimana dia itu ekspresif kemudian tabuhannya juga yang energik gitu. Jadi makanya sekarang sekolah-sekolah kesenian ini ya. Ini akhirnya ada hubungannya karo sekolah kesenian. Seperti di SMKI atau STKW atau bahkan di UNESA yang Sendera Tasik itu ya. SMKI itu sekarang menjadi SMK 12 kalau di Surabaya. Itu memang sekolah khusus seni pertunjukan ya. Nah ini salah satu metode, salah satu cara untuk mengajarkan agar gamelan ini menjadi lestari dan disenangi oleh anak arek nom-noman. Itu akhirnya dengan cara itu. Jadi modelnya ya. Akhirnya gamelan dikombinasi seperti dengan jazz gitu ya. Artinya motifnya belum instrumen itu saya belum nanti itu ada tersendiri yang kalau kolaborasi dengan instrumen yang lainnya, tapi ini motif tabuhannya. Jadi rancak sigra, jadi agar mereka sesuai dengan ekspresi jiwanya. Engko nek moro-moro dikai ladrang wilujeng keturun. Ketawang Puspawarna keturun wangane dikasih agar mereka. Nah, ini sebenarnya salah satu strategi atau metode ya untuk ini nanti akan bisa dibahas lebih lanjut untuk gamelan ya para arek enom saiki generasi milenial. Saya pikir itu. Jadi makaten, Mbak. Baik, nanti akan kita bahas lebih lanjut begitu Pak Bambang dan Pak Kuku. Nanti kan Pak Kuku belum. Nanti Pak Kuku nanti habis ini habis gini Pak Kuku kan buat biar jadi siap-siap gong. jawabannya. Kan buat jadi gong. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu persembahan lagi dari Neng Purbandari dan teman-teman Karawitan RRI Surabaya, nggih. Monggo. Yen tak rasa aratku wawa rasa jroning ati tansah kelingan kembangi netra godho aku rino wengi
tresno kang Terima kasih Ning Purbandari. Waduh. Saya sampai terkesima itu tadi. Nah kayak gitu loh Pak Kuku. Kalau habisnya satu persembahan gending itu kan kayak nggak ketenger gitu. Kenapa Pak? Itu kenapa coba? Kenapa? Apakah memang seperti itu Ya, dari dulu apa gimana ya, sih Pak? sebetulnya ketenger sebetulnya. Anda saja yang tidak nenger kan gitu ya. Durung akrab bukannya. Kalau tahu ketenger gitu. Ya. Jadi ada simbol-simbol atau kode dari kendang Iya. sebagai konduktornya Pak Bambang ya. Iya. Untuk dalam satu pergelaran penampilan kerawitan itu kendang sebagai konduktor. Jadi mau ini kembali atau mau berhenti atau mau cepat lambat dan sebagainya memang tergantung sih konduktornya atau kendangnya. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa dia sebagai leader dia juga harus tahu betul apa yang dipimpin itu kan begitu ya. Baik. Nah, jadi, ini terkait dengan pertanyaannya Rina tadi, Iya, Pak. Nah, tadi kan udah mau menjawab kan gitu ya, Pak. Sudah mau gebu-gebu. Iya. yang apa tadi? Aduh. Lupa ya, Pak. Kenapa? Diulang lagi. Kalau zaman dahulu itu dikatakan pemain karawitan itu Dengan hati. dengan hati. Sekarang- Kalau saya bilang tadi jenengan aja dengan hati loh itu tadi. Pak. Sebetulnya Pak Kuku masih muda berarti ya? tidak ada juga yang namanya main karawitan tanpa Betul. dengan hati. Pastinya. Pasti pakai hati. Pasti. Pastinya Jadi begitu ya. bermain kerawitan itu pasti dengan hati karena kerawitan itu berasal dari kata rawit yang artinya halus dan rumit. Halus itu karena dengan perasaan dengan hati. Rumit itu karena banyak aturan dan teknik. Termasuk yang saya sampaikan tadi. Ya, baik. Jadi ilmunya banyak. Baik. Jadi, dan itu harus dikuasai, harus betul-betul. Bukan rawit dipelajari. asal katanya dari pedes ya Pak ya. Itu lombok Itulah nih. lombok. Ya, sama-sama memang artinya ke sana, kecil tapi ya toh, Iya. kecil tapi pedes. Kecil tapi pedes. Ya, baik. nilainya. Iya. Nilainya yang kita. Kecil pedes dan membuat orang mengingat selamanya Betul, gitu ya Pak ya. betul. Baik, nah ini ada teman-teman kita di sini juga begitu Pak, sahabat budaya. Ini generasi milenial, Oh, iya. Pak Bambang dan Pak Kuku, Iya. yang katanya mau menanyakan sesuatu begitu. Ini kalau mau berlatih gamelan, ini Iya. sudah jadi satu grup ini. Ah, Oh iya. Ya, Ya, kan? jumlahnya udah pas satu ya. grup karawitan itu Iya, berapa betul. orang sih Betul. Pak sebenarnya? Ya minimal 10 orang. Minimal 8 10 orang ya. bisa. Nah, Ini sudah ada mereka udah bisa 12. jadi satu grup ya Pak? Sudah. Iki sana 12.000. Mungkin adik-adik ingin menanyakan ya. Berarti Nindi ya. 15.000 saya susuk Pak. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tadi yang mau tanya, Ya, yang mana monggo tadi? dipersilakan. Oke, sini deh. Sana dulu. Ini nggak dulu ya, ini Sama dulu ya malu. Nindi. Sini dulu Nindi. Baik. Maju namanya siapa, dari sekolah mana? Nama saya Dimas Aji Tripangestu dari SMK Pawiyatan. apa-apa. Oh, Baik. Mas. Mau Dimas dari menanyakan Pawiyatan. perbedaan gendang Jawa sama Sunda itu Oh, iya. gimana, Pak? Baik. Kasih Terima Dimas. Terima kasih. Nah, monggo Pak Bambang mungkin bisa. Ini Pak Kuku Pak dulu. Kuku. Pak Kuku. Ya, soalnya langsung nyekel kendang. Oh, lempar terus gitu. Ya, dari fisiknya sudah beda ya. Kalau gendang Jawa ini gendang Jawa gaya Surakarta seperti ini. Lain lagi Jawa Timur sudah beda lagi fisiknya. Baik. Nah, fisik itu juga mempengaruhi bunyi. Karena fisik itu mempunyai
mempengaruhi karakter bunyinya. Jadi karena karakter atau bunyi yang ditimbulkan oleh atau yang diproduksi oleh kendang itu akan juga mempengaruhi khas dari daerah kita masing, daerah semua itu. Baik. Jawa Timur lebih besar, kemudian kulitnya menjadi lebih tebal, supaya karakternya lebih suara yang ditimbulkan lebih keras. lebih kuat, kayak orang Jawa lebih Timur. Kuat. Karakternya gitu. juga keras. Aku gak ngomong ngono di. Bukan karakter. Jangan ke karakter orangnya dulu. Kan baperan, Pak, kan perempuan. Gitu ya. Kendangnya etes. Gitu. Nah, kemudian kalau gaya Surakarta ini seperti ini, memang otomatis lebih kecil karena dan suara yang ditimbulkannya juga akan lebih lembut. Oh, kayak orang Jawa Tengah. Ya. Nah, gitu, kalau Pak. ini contoh, ini adalah contoh kendang, tapi kendang kecilnya ini adalah dari Jawa Barat atau dari kendang Sunda. Nah, dia lebih atraktif karena memakai tidak hanya satu kendang. Untuk sekali satu main lagu bisa pakai 3 kendang, yang dua begini kecil dan satu yang besar seperti bisa, ini. Ya, sampai 4 kendang biasanya. Secara fisik memang sudah beda ya Mas, secara fisik, dan fisik itu akan mempengaruhi warna bunyinya atau timbrenya ya. Kalau saya nggak salah ingat Pak, Bali juga punya ini ya, karawitan ya? Oh iya. Ada ya Pak ya? Karawitan Bali atau gamelan Bali. Gamelan Bali bagaimana kalau berbedanya dengan khas kita? Sendiri. Mungkin Pak Bambang yang bisa. Iya, matur nuwun. Lah kok aku tok. Ya, memang di Indonesia khususnya Jawa dan Bali ini memang memiliki instrumentasi karawitan atau gamelan yang sangat lengkap dibanding provinsi-provinsi yang lain ya. Jadi sistem pelarasannya hampir sama. Jadi di Bali itu juga ada laras selindro dan pelok. Biasanya selindro itu Semar Pagulingan dan sebagainya. Kemudian yang pelok di Jawa juga selindro dan pelok. Di Sunda itu juga selindro pelok. Tetapi di sana peloknya itu madenda. Jadi peloknya itu madenda. Madenda itu lebih mirip dengan solmisasi, hampir mirip dengan solmisasi. Jadi ada jarak-jaraknya. Nah, cuman bentuknya yang berbeda. Lah, bentuk ini akan mempengaruhi warna bunyi. Ya, jadi sistem cara menabuhnya juga berbeda. Jadi gamelan berkembang di sana memang ada nama-nama yang sama. Misalnya ada terompong istilahnya yang ini bonang barung misalnya di Sunda juga ada. Jadi bentuk-bentuk pencon seperti itu. Artinya bundar, kemudian ada pencunya, lengkung-lengkung yang setengah lingkaran itu hampir sama. Kemudian yang bilah-bilah ini, kalau bilah-bilah di gamelan Bali itu seperti gender-gender ini bentuknya. Jadi tidak ada model balungan yang seperti demung, saron, tidak ada. Tetapi semuanya hampir sama dan larasnya rata-rata pelok. Pelok ya yang banyak digunakan. Kalau Semar Pagulingan itu tidak terlalu banyak digunakan. Tetapi kalau di Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini hampir seimbang ya. Kalau di Sunda juga begitu, peloknya lebih dominan, lebih tinggi digunakan ketimbang laras selindronya sendiri. Jadi itu yang menjadi semacam 3 besar. Semacam 3 besar. Monggo kalau menambahkan Pak Bambang ya. Kalau di karawitan Bali ada istilah kumbang ingsep. Artinya instrumen ngumbang ingsep. Artinya setiap instrumen itu ada pasang-pasangannya. Kalau pamadenya ya ada 2, terus dan sebagainya ada 2. Karena apa? Nada yang diproduksi oleh 2 instrumen itu seolah-olah sama tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama gitu ya. Artinya ada gesek sedikit supaya itu ada kesan ombak. Nah, itu yang dikatakan ngumbang ingsep tadi. Jadi kesannya makanya kalau gamelan Bali akan menjadi lebih ramai. Iya toh, lebih ramai ketika itu dimainkan, maka gamelan itu gitu suaranya ya. Mewah suara gitu ya. yang diproduksinya itu juga lebih ramai. Belum lagi gamelan Banyuwangi. Kita juga di Jawa Timur ada gamelan Banyuwangi.
Nah, gamelan Banyuwangi itu titularnya yang Slendro juga ada kemiripan dengan solmisasi. Betul. Ya, makanya yang jadi unik semuanya gamelannya tradisi, peralatannya ya. Tapi geseknya menggunakan biola. Nah, itu biar kaitannya ya apa kan kok gak rebab gitu. Baik. Kalau di Bali justru gamelan yang disampaikan oleh Mas Kuku tadi Rami, tapi rebabnya menggunakan rebab Jawa. Persis wes. Nah, itu kan unik ya. Jadi ini ada sesuatu yang sangat kontras. Nah, yang dimaksud Pak Kuku tadi tentang apa? Geseh tadi untuk ngembang isep itu sebenarnya perbedaan frekuensi. Jadi gamelan ini tuningnya jadi apa stemmingnya itu larasnya itu nadanya itu tidak sama persis. Misalnya kalau laras mo itu sekian hertz, maka seluruh mo harus sekian hertz misalnya. Baik. Seperti kalau di dalam musik itu kalau nada A itu harus 460 hertz misalnya. Jadi getarannya kalau di gamelan Jawa terutama, gamelan Jawa dan Bali ini memang tidak seperti itu. Jadi ada istilah ngombang isep dan sebagainya. Ada ngombak dan sebagainya. Ini memang pelarasan itu berdasarkan kupingan, tidak diukur secara matematis. Jadi harus sekian hertz. Makanya ini yang akan menjadi kekayaan musikalitas di dalam pendengaran menjadi unik. Makanya dan itu tergantung selera juga. Tergantung selera yang mempunyai gamelan. Artinya kalau pengen gamelan ini kesannya rame, gamelan ini kesannya rame ya saya bikin ngombak. Artinya dalam pelarasan itu tidak sama persis seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi. Tapi itu tidak maksudnya gini, itu bukan dibikin sendiri ya Pak, memang teknik itu ada ya begitu ya di ilmunya ada, memang ukurannya ada. Tapi itu semua standarnya tidak ada di standar baku di teknologi. Teknologinya di sini. Baik. Nah, balik nang rasa maneh. Itu kalau sudah mencintai akan ngerti gitu ya Pak ya, bagaimana membuat mencintai dan mempelajari. Mencintai dan mempelajari ya. Baik. Soalnya nek mencintai tok kok jojot didol. Nindi sedikit Saking Nindi. cintai. Ini kalau masalah kesenian karawitan apalagi gamelan itu kan kaitannya dengan spiritual juga ya Pak ya. Ada di beberapa wilayah di Indonesia sendiri itu ada ritual khusus. Nah, apalagi kalau di bulan Suro. Itu apakah wajib Pak untuk sebagai bentuk penghormatan begitu sama gamelan-gamelan kuno ini Pak? Yep. Kalau di Surakarta itu menjadi wajib. Surakarta dan Yogyakarta itu kalau untuk Suro atau bahkan di Maulid Nabi kalau tidak salah. Di Maulid Nabi itu ada sekaten. Jadi itu namanya gamelan pakurmatan. Nah, di Jawa ini ada gamelan pakurmatan. Jadi pakurmatan itu untuk penghormatan. Jadi untuk kelahiran Nabi ada gamelan sekaten dan itu biasanya dibunyikan di Masjid Agung. Jadi sebulan penuh itu nanti selama itu. Kemudian untuk penghormatan orang-orang meninggal. Nah, itu ada juga gamelannya tersendiri. Kemudian untuk pakurmatan orang-orang yang nikah dan sebagainya. Itu juga mempunyai gamelan. Jadi di Jawa itu ada gamelan sekaten, ada gamelan yang pakurmatan ya, gamelan sekaten, gamelan kodok ngorek dan gamelan monggang. Baik. Ngaten. Jadi memang itu dibunyikan khusus. Jadi dengan gending-gending khusus juga yang tidak seperti pada kelenengan. Spiritual, namun tidak bisa dijadikan satu dengan agama ya Pak ya, yang namanya tradisi ya Pak ya. Ya ini adalah produk budaya lagi. Produk budaya. Produk budaya. Jadi jangan kita salah menafsirkan, jangan sampai salah. Artinya itu kan tafsir ya. Semua itu kalau ditafsirkan ke kiri negatif, maka semua akan menjadi negatif. Tapi coba kalau kita cara pandang kita ke yang positif. Maka insya Allah semua akan menjadi positif. Iya, energi yang terpancar positif ya. Alhamdulillah. Baik. Ini luar biasa, nggak kerasa gitu ya kalau kita ngobrolin soal gamelan gitu. Apalagi gamelan yang sudah menjadi warisan budaya tak benda ini yang sudah diakui oleh dunia, yang sudah diakui UNESCO, nggak akan cukup waktu cuman 1 jam, apalagi 1 hari aja nggak cukup, apalagi 1 jam begitu ya Pak ya. Tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Mungkin insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan yang lebih baik lagi bisa kita bahas kembali tentang hal ini. Dimana masih banyak sebenarnya poin-poin yang pengen saya tanyakan gitu Pak tentang gamelan. Apalagi kalau saya sudah dengan Pak Bambang, nggak ada habisnya. Nah mungkin bisa sedikit. Sosok lambene.
Bisa sedikit Pak Bambang garis merah begitu ya, tentang pembahasan kita, topik kita kali ini untuk apresiasi budaya, bahwa gamelan ini kan adalah warisan budaya tak benda dunia yang sudah sah begitu. Nah, bagaimana kita sebagai generasi penerus begitu dan juga terkhusus sebagai warga negara Indonesia untuk bisa lebih menghargai lagi produk-produk yang kita miliki sendiri. Silakan Pak. Berarti orang pesen. Ya ini memang ini dari berbagai aspek ya. Jadi dari aspek budaya, termasuk di dalamnya ada pendidikan, termasuk di dalamnya juga ada pariwisata. Memang ini perlu ada, termasuk media juga. Peran serta media, masyarakat seni juga. Biasanya seniman itu pemain wong Jawa itu berahlah. Rumangsa duwe itu jadi ngurumate rodok kangelan. Jadi merawatnya yang agak susah. Jadi memang kita dari berbagai unsur tadi memang harus merapatkan barisan, saya kokapti ya untuk kompak menjadi ini meningkatkan. Ketika kita sudah mendapatkan apresiasi yang demikian tinggi di dunia, maka iso ya sampai lali seperti itu. Kemudian strategi-strategi pengembangannya juga perlu difikirkan dengan kondisi dan situasi yang sekarang. Jadi saya pikir gamelan ini juga sebenarnya mampu adaptif dengan zamannya. Hanya bagaimana nanti kita menyikapi hal-hal itu dengan metode-metode, dengan cara-cara yang lebih baik agar gamelan mampu dicintai, disayangi dan digemari oleh generasi berikutnya. Itu sedikit tambahan Pak Kuku. Ya, kalau boleh saya tambah, jadi sinergisitas itu juga sangat penting antara yang pertama adalah masyarakatnya, bagaimana kita bisa mengapresiasi produk budaya kita yang luar biasa ini, kemudian senimannya, termasuk calon-calon senimannya, termasuk yang sudah senior, yang empu-empunya, kemudian pemerintah. Bagaimana tiga unsur ini bisa sinergi untuk kembali kita perkuat dan berdayakan gamelan menjadi lebih bermartabat. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kedua narasumber kita. Oke, Rina, mudah-mudahan kita juga sebagai penerus kekayaan budaya gitu ya, bisa semakin mencintai produk-produk yang kita miliki begitu ya. Menghargai juga ini. Menghargai, mencintai dan mempelajarinya. Baik, Nindya Arima pamit dulu, sampai berjumpa kembali di apresiasi budaya RRI Net berikutnya, sahabat budaya di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Saya juga pamit ya. Ketemu lagi besok-besok. Tapi mungkin ini bahasanya nanti ditambah lagi nih, kayaknya masih banyak yang perlu tak tanyakan. Baik. Silakan untuk penutup kami kembalikan ke Ning Purbandari dan Karawitan RRI Surabaya. Monggo. Berkumandang ensiklopedi budaya Pro 4 RRI Surabaya berkreasi tiada henti, terus mengabdi budaya Ibu Pertiwi. Bangkitlah wahai pemuda, berjuang melestarikan seni budaya bangsa ya ngono. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.